Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang pengaplikasian IoT di bidang aquaculture, yaitu smart aquaculture. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM 080. Saya Zaki Umar Ridwanul Azan dengan NIM belakang 110. Saya Putri Ismatul Khairan dengan NIM 093. Saya Muhammad Rofa Jayakusuma dengan NIM 087. Nah, pertama ini adalah definisi dari smart aquaculture. Smart aquaculture adalah penerapan teknologi IoT dalam budidaya perikanan untuk mengoptimalkan kondisi air, pemberian pakan, dan pemantauan lingkungan secara otomatis. Nah, dengan sistem ini, para pembudidaya dapat mengontrol kondisi perairan secara real time dan juga sehingga meningkatkan hasil panen serta mengurangi risiko kematian ikan akibat faktor lingkungan. Selanjutnya ada permasalahan aquaculture sendiri dalam bidang yang tradisional. Yang pertama ada kesulitan dalam pemantauan kualitas air, yang kedua ada inefisiensi dalam pemberian pakan, yang ketiga tingkat kematian ikan yang tinggi. Selanjutnya ada konsep smart aquaculture dengan IoT. Yang pertama ada pemantauan kualitas air secara real time, yaitu sensor mendeteksi parameter seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut untuk memastikan kondisi air tetap optimal. Yang kedua, respon otomatis terhadap perubahan lingkungan. Ini jika terjadi kondisi ekstrim, sistem dapat mengaktifkan aerator atau pompa air secara otomatis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, otomatisasi pemberian pakan. Nah, ini sistem dapat mengatur jadwal dan jumlah pakan berdasarkan kebutuhan ikan untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada notifikasi dan kontrol jarak jauh. Ini adalah data dikirim ke cloud, terus memungkinkan pembudidaya memantau kondisi air melalui aplikasi di smartphone. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Zaki. Selanjutnya ada komponen utama dalam smart aquaculture. Komponen utama dalam smart aquaculture ada dua. Yang pertama, aquator dan sistem otomatis. Ini termasuk aerator dan feeder otomatis yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, pemberian pakan yang lebih efisien. Yang kedua, ada sensor dan microcontroller. Terdiri dari sensor pH, suhu, oksigen terlarut, serta microcontroller seperti ESP32 dan Raspberry Pi untuk mengolah data. Selanjutnya ada diagram alur sistem. Di sini ada gambarnya, akan saya sedikit jelaskan. Pemantau dan analisis data. Sensor di kolam mendeteksi suhu pH, oksigen terlarut, dan kekeruan air. Data dikirim ke microcontroller untuk dianalisis guna memastikan kondisi tetap optimal. Jika ada ketidakseimbangan, sistem akan mencatat perubahan tersebut. Lalu, selanjutnya ada respon otomatis dan notifikasi. Jika ditemukan anomali seperti kadar oksigen rendah atau pH tidak stabil, sistem akan mengaktifkan aerator atau pompa air secara otomatis. Pembudidaya juga akan menerima notifikasi real-time melalui aplikasi di smartphone, agar bisa mengambil tindakan jika diperlukan. Selanjutnya ada ilustrasi proses kerja smart aquaculture. Yang pertama ada pengumpulan dan analisis data. Sensor yang terpasang di dalam air secara kontinu mengukur parameter penting seperti suhu pH, oksigen terlarut, dan kekeruan air. Data yang dikumpulkan akan dikirim ke microcontroller untuk dianalisis. Sistem ini memastikan kondisi air tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan ikan. Lalu ada tindakan otomatis dan notifikasi real time. Jika terjadi perubahan signifikan dalam parameter air, sistem akan merespon secara otomatis dengan mengaktifkan aerator, pompa air, atau sistem pemberian pakan. Selain itu, pembudidaya akan menerima notifikasi melalui aplikasi di smartphone, memungkinkan pemantau dan intervensi jarak jauh jika diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Isma. Baik, selanjutnya implementasi sistem pemberian pakan otomatis. Di sini ada penjadwalan otomatis. Pakan ini diberikan pada waktu yang telah ditentukan secara otomatis, memastikan ikan mendapatkan nutrisi secara konsisten tanpa pemborosan. Yang kedua, penyesuaian berdasarkan sensor. Sistem dapat menyesuaikan jumlah dan frekuensi pemberian pakan berdasarkan data sensor seperti tingkat aktivitas ikan dan kualitas air. Berikutnya, pengendalian jarak jauh. Pembudidayaan dapat mengontrol sistem pemberian pakan melalui aplikasi berbasis cloud, memungkinkan fleksibilitas dan pemantauan lebih efektif. Next.
Tujuan dan manfaat. Di sini ada tujuan. Yang pertama, mengoptimalkan kualitas air. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ikan. Dan yang terakhir, mengurangi kematian ikan. Ada manfaat juga. Di sini ada efisiensi biaya operasional. Kedua, minim intervensi manual. Dan yang terakhir, data histori untuk pengambilan keputusan. Next. Ya, studi kasus. Di sini ada masalah. Masalahnya itu contohnya kerugian 30% akibat suhu air tidak stabil dan pemberian pakan manual yang tidak efisien. Dan solusi diterapkan itu ada pemasangan sensor IOT atau suhu, pH, dan oksigen. Dan kedua, otomatisasi pemberian pakan berdasarkan data sensor. Dan terakhir, pemantauan jarak jauh melalui aplikasi smartphone. Hasil, di sini ada hasil. Yang pertama, kematian ikan menurun hingga 70% dalam 3 bulan. Yang kedua, efisiensi pakan meningkat 20%. Dan yang terakhir, pembudidaya bisa memantau kolam dari jarak jauh, meningkatkan kenyamanan dan respons cepat. Next. Di sini ada potensi pengembangan ke depan. Ke depan, sistem smart aquaculture ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memprediksi penyakit ikan berdasarkan pola data historis. Selain itu, sistem juga bisa mendukung multi kolam secara bersamaan dengan skema monitoring terpusat, serta membuka peluang integrasi data dengan instansi pemerintah seperti Dinas Perikanan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Oke, selanjutnya disampaikan sama teman saya, Rofa. Ya, selanjutnya kesimpulan. Di mana kesimpulan ini yaitu Smart Aquaculture menawarkan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perikanan. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, pembudidayaan dapat memantau dan mengelola lingkungan perairan secara lebih efektif, mendukung pertumbuhan sektor aquaculture yang lebih berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.